Halo, jumpa lagi kita di channel saya ini. Mohon maaf sekali baru hari ini bisa bikin konten dan share ke kalian semua. Karena beberapa waktu yang lalu kita sampaikan materi secara live lewat Zoom meeting ya. Tetapi tidak masalah, hari ini saya akan membahas satu topik khusus untuk kelas 8, yaitu tentang alat musik tradisional khususnya di Nusantara ya. Kita akan rangkum menjadi klasifikasi dari segi bentuk ya. Dari bentuknya kita tahu ya, macam-macam sekali bentuknya. Gamelan aja itu di dalamnya macam-macam sekali. Yang pertama adalah bentuk tabung. Bentuk tabung itu seperti apa ya? Nah, kita tahu tabung ya, bagian bawahnya itu lingkaran, atasnya lingkaran, kemudian ada sisi-sisinya yang melingkupi, itu tabung. Contohnya misalnya apa ya yang berbentuk tabung itu, alat musik ya tradisional ya, misalnya ya kentongan itu berbentuk tabung. Nah, bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu, khususnya bambu ya. Kalau kita ya betul, suling bambu, kemudian angklung, calung. Nah, itu terbuat dari bambu dan bentuknya tabung. Nah, dalam perkembangannya bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti misalnya kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung tadi ya, angklung, kentongan, suling atau ada yang disebut saluang di Sumatera ya. Nah, cara memainkan alat ini, alat calung misalnya ya, calung itu berarti dipukul, angklung itu digoncangkan ya atau digoyangkan begitu. Sedangkan suling caranya gimana? Ya, ditiup. Nah, kemudian yang kedua berbentuk bilah. Berbeda dengan tabung ya, berbentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah sebagai resonatornya, sebagai ruang gemanya. Nah, permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula cembung, misalnya irisan bambu. Ya, tabung tapi diiris, dibelah jadi dua irisan bambu. Itu tergolong dalam kategori bentuk bilah. Contohnya alat musiknya misalnya kolintang, gambang, saron, gender, di mana kebanyakan cara memainkannya adalah dengan dipukul. Nah, bentuk yang ketiga ini bentuknya sangat unik sekali, yaitu disebut dengan bentuk pencon. Istilah pencon ini berasal dari kata pencu, dari bahasa Jawa ya, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar ya, digunakan untuk pukulannya. Contohnya misalnya deh, kalau tidak ada gambaran ya, contohnya coba kalian bayangkan gong. Oke, gong ini kita tahu ya bentuknya ya, seperti mangkok tapi ada bagian yang menonjol. Nah, itu tempat memukulnya di situ. Itu namanya bentuk pencu. Ya. Contohnya lain misalnya talempong. Di negeri kita banyak sekali di Indonesia ya, terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda di setiap daerah. Gamelan misalnya di Jawa banyak yang bentuknya pencon ya, pencu atau pencon. Tapi di daerah gamelan Bali misalnya, itu penalaannya atau sistem nadanya sudah berbeda. Gamelan Sunda itu juga sudah berbeda. Itu uniknya. Nah, itu 3 contoh bentuk alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nah, misalnya ada yang menjawab begini, misalnya Pak, drum itu termasuk dalam bentuk tabung
Tidak. Ya, betul, drum dalam bentuk tabung. Tetapi ingat, yang kita bahas di sini adalah alat musik tradisional dari Indonesia atau Nusantara ya. Ada lagi yang menjawab misalnya berbentuk bilah, xilofon atau marimba bentuknya bilah. Betul, bentuknya bilah, tetapi ingat konteksnya adalah kita sedang berbicara dalam ranah musik tradisional Indonesia. Nah, ada satu klasifikasi yang saya sebut dengan bentuk tidak beraturan, artinya bahwa bentuk-bentuk ini tidak sesuai dengan atau bukan tidak sesuai, tetapi berbeda dari klasifikasi 3 bentuk yang sudah kita bahas. Itu saja, sampai jumpa lagi di video berikutnya.